Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini seringkali terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan antara suami dan istri yang selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, bahkan di media, di televisi, dan di media-media lainnya, yang merupakan bukan sesuatu hal yang lumrah lagi dan seringkali terjadi. Lalu persoalannya, apa hal-hal yang membuat perselisihan itu terjadi? Sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama, yang pertama adalah kita dilarang untuk mengulangi cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita yang mengungkit masa lalu yang kemudian menjadi sebuah pacuan, ya, sebuah intrik, hingga ada semacam kecemburuan dari seorang suami atau seorang istri kepada suami. Misalnya, seorang suami mengatakan bahwa saya pernah bertemu dengan seseorang dan saya telah menjalin hubungan dengan seseorang begitu cukup lama. Atau seorang istri pernah mengatakan cerita-cerita yang membangkitkan rasa emosi, membangkitkan rasa curiga kepada suami. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, apakah kita sebagai seorang suami atau seorang istri, ketika kita memasuki lembaga pernikahan, maka semua cerita sejarah masa lalu tentang kita harus kita kubur, dan jangan sekali-sekali kita ungkap, kita ceritakan, karena itu merupakan bahan yang selalu diperbicarakan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi Nabi mengatakan seorang suami, seorang istri yang baik adalah istri yang tidak mengumbar cerita-cerita kepada suaminya tentang perjalanan mereka pada masa yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada seorang suami atau seorang istri untuk tidak mengungkit-ungkit kekurangan keluarga, ya, kekurangan keluarga. Artinya seorang suami misalnya mengatakan, kau dulu sebelum menjadi istri saya angkat dari keluarga yang miskin, ya, keluarga yang terbelakang. Nah, sekarang kamu sudah bahagia dan sebagainya. Ini tentu menyentuh perasaan dan psikologi si istri kita. Atau sebaliknya, seorang istri juga mengatakan, dulu waktu kawin uangnya dari saya, ininya dari saya, kamu cuma bawa badan dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang tidak baik dalam membangun sebuah rumah tangga. Artinya kekurangan yang ada pada keluarga kedua belah, baik dari sisi suami maupun istri, seyogianya tidak dikeluarkan, tidak dikemukakan. Nanti hal ini akan menjadi pemicu bagi perselisihan dalam rumah tangga kita. Karena inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana mungkin kita ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga ialah, jangan suka mencela kekurangan suami, mencela kekurangan istri. Maka Allah di dalam Al-Quran sungguh sangat indah mengatakan, wa antum libasul lahunna wa antunna libasul lahum. Jadi perandaian suami istri itu adalah ibarat sebuah pakaian. Pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat, untuk menutup kekurangan-kekurangan di antara kita. Maka kekurangan suami harus ditutupi oleh istri, kekurangan istri harus ditutupi oleh suami. Sikap saling menutupi inilah yang perlu kita selalu upayakan. Jangan sampai ada celah di antara kita
suami maupun istri untuk membuka kekurangan si istrinya membuka kekurangan suaminya. Lalu para ulama kita juga mengatakan agar dalam sebuah rumah tangga kita tidak terjadi perselisihan dan percekcokan, suami tidak boleh untuk memuji dan memuja pada perempuan lain, ya. Atau si istri tidak boleh memuji dan memuja suami orang lain. Pujilah istrimu sendiri, pujilah suamimu sendiri. Karena barangkali dengan saling memuji antar suami istri, inilah yang membuat adem, kedamaian dalam rumah tangga, dan tidak membuat kecurigaan, baik kecurigaan dalam diri suami maupun kecurigaan dalam diri sang istri kita. Dan yang terakhir, para ulama sering mengatakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering mengungkapkan antara suami dan istri untuk selalu melakukan hal-hal yang disenangi antara kedua belah pihak. Ya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, dan itu yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu makanan itu dipuji oleh Rasulullah, meskipun barangkali makanan itu tidak sesuai dengan selera, tapi sikap memuji kepada istri selalu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan kita pun juga selalu terhadap hal-hal yang baik untuk memuji istri kita, menyanjung agar istri kita senang, dan begitu juga sebaliknya kepada istri kita untuk selalu memuji dan memuja suaminya, sehingga hubungan itu menjadi harmonis. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan beberapa tips ini kita mampu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengecilkan, ya, meminimalisir perselisihan dalam rumah tangga yang luar biasa akhir-akhir ini terjadi di tengah kehidupan sosial kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat kepada kita semua, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.